Rabu 2020. Di sini saya akan memberikan contoh media bagaimana penerapan sopan santun terhadap anak-anak dengan cara memberikan cerita atau dongeng dengan mereka, sehingga mereka dapat mengambil contoh penerapan sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kakak akan memberikan cerita terhadap adik-adik bagaimana cara menghormati orang tua dan cara bersopan santun terhadap yang lebih tua. Itu ceritanya mengenai tentang seorang anak dan orang tua yang sedang berlibur ke kampungnya. Ceritanya itu pada suatu hari seorang keluarga yang lengkap, yaitu Nino, Jaka, Laras, dan Vito sedang berlibur dengan ibu dan ayahnya menuju kampung neneknya. Pada saat itu mereka sedang berada di dalam mobil. Tak terasa perjalanan mereka akan sampai, sehingga mereka dibangunkan saat tertidur di perjalanan. Di saat itu ayahnya dan ibunya melihat seorang pengembala bebek, yaitu Pak Tarno. Pak Tarno ini adalah teman dari ayah mereka. Saat di perjalanan, ayahnya menyingkirkan Pak Tarno di jalan dengan niat ingin mengajak Pak Tarno ikut bersama mereka ke dalam mobil sehingga pulang bersama-sama ke kampung. Saat itu, Vito melihat kaki dan tongkat Pak Tarno dengan dekil. Vito yang melihat Pak Tarno dengan dekilnya dengan lumpur di kaki dan tongkatnya yang jorok berkata kepada Pak Tarno, "Hai orang tua, jangan masuk. Mobilku lagi jorok," kata Vito terhadap Pak Tarno. Lalu ibunya menjelaskan bahwa tingkah laku Vito itu salah. Seorang anak harus lebih menghormati orang yang lebih tua. Contohnya itu Vito tadi dan Pak Tarno. Kalian juga begitu. Kalau bertemu dengan orang tua, jangan berkata kasar, karena itu yang lebih tua harus lebih sopan terhadap orang yang lebih tua. Juga dalam kalian, Ila dan Bulan. Kalau bertemu kepada orang yang lebih tua, seperti contohnya, di sini yang lebih tua siapa? Ila, habis itu Bulan. Dan cara itu Bulan harus lebih sopan terhadap Ila karena Ila lebih tua. Contohnya, Bulan memanggil Ila dengan sebutan Kak. Kak Ila. Begitu caranya. Ila disebut dengan sopan santun. Sampai sini adik-adik paham? Paham. Baiklah, sekian dan terima kasih. Sekian dari video kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengartikan arti dari kalimat sopan santun bagi anak-anak usia dini. Sopan santun merupakan salah satu kunci penting dalam kehidupan. Ia juga merupakan tanda kepekaan seseorang terhadap lingkungan sekitar. Tidak hanya itu, sopan santun juga dianggap sebagai bentuk kesadaran dan sensitivitas terhadap perasaan orang lain. Anak yang semakin aktif dalam berbicara dan bersikap perlu untuk dilatih agar memiliki sikap yang sopan santun, terlebih kepada yang berusia lebih tua seperti orang tua. Ia akan masuk ke sekolah bertemu dengan lebih banyak orang dan berinteraksi. Sopan santun adalah model sikap di mana ia menjadi pribadi yang menyenangkan. Menurut laman ibu dan balita, ada baiknya untuk melatih anak mulai bersikap sopan santun dengan mengajarkan kalimat tolong, minta tolong, dan terima kasih. Kedua kata tersebut harus menjadi bekal dan si kecil harus tahu kapan waktu menggunakannya. Ajarkan untuk meminta tolong dengan baik ketika ia membutuhkan bantuan dan berterima kasih setelahnya. Hal lainnya adalah ajari anak untuk sopan saat berbicara. Ia akan mulai berinteraksi dengan banyak orang dan saat itulah ia harus tahu bagaimana untuk memanggil saudara-saudaranya dan teman-teman sebayanya.
Ada 7 cara untuk melatih sikap sopan santun kepada anak-anak, yaitu yang pertama, memperkenalkan kata-kata yang sopan sejak dini. Yang kedua, rasa hormat dan sensitivitas. Yang ketiga, kuasai 5 kata ajaib, yaitu kalimat tolong, terima kasih, permisi, bolehkah saya, dan yang terakhir kalimat tidak terima kasih. Yang keempat, memberi contoh perilaku yang sopan. Yang kelima, mengakui anak di tempat umum. Yang keenam, koreksi dengan tepat. Yang ketujuh, koreksi anak dengan sopan. Anak adalah manusia kecil yang memiliki banyak potensi yang harus dikembangkan. Pendidikan anak usia dini harus berdasarkan pada nilai-nilai filosofi dan agama yang dianutnya. Perilaku adalah cerminan kepribadian seseorang yang nampak dalam perbuatan dan interaksi terhadap orang lain dalam lingkungan sekitarnya. Tata krama atau sopan santun merupakan tata cara dalam kehidupan sosial atau cara yang dianggap baik dalam pergaulan antara manusia. Pada kenyataannya, semua tahu bahwa zaman sekarang tata krama dan sopan santun merupakan sesuatu yang mahal. Bagaimana tidak, semakin lama sifat sopan santun tersebut semakin berkurang. Untuk itu, keluarga hendaknya menanamkan sopan santun pada anak di usia dini dan mengoptimalkan cara agar anak tersebut dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Peran guru juga sangat dibutuhkan dalam pengembangan dan penerapan sopan santun anak. Guru dapat memulainya dari hal-hal yang kecil. Baiklah, terima kasih.